Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Singkot seperti biasa di channel Juragan Manuk ya. Oh ya, kemarin kan saya sudah bilang ya, saya bakalan sering-sering mampir ke tempatnya dokter kontak kita, yaitu Kang Heri. Dan untuk kali ini, kemarin kan yang video sebelum ini kan membahas tentang seputar sirpo ya, dan kali ini juga saya akan membahas lagi tentang sirpo, karena kemarin waktu sudah sore jadi kan saya juga lupa ya, belum menanyakan yang saya akan tanyakan saat ini, yaitu ya jadi suwi-suwi ngerepoti. Suwi ngerepoti kalau nganu waktu ya. Tapi ya ora apa-apa ya. Iki ya apa ya? Iki kabeh ya insyaallah semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Yang kemarin saya tanyakan itu ada satu yang saya lupa ya, yaitu apa sih penyebab sirpo macet bunyi, dan juga cara untuk menggacorkannya kembali. Nah, itulah pertanyaan yang dari kemarin itu masih berada di unek-unek saya. Itu sekarang saya mau menanyakan, dan insya Allah beliau juga akan menerangkannya lagi spesial untuk kalian semua ya. Ini juga rahasia ya dimana pula kalau rahasia kan harusnya tidak bisa untuk dibocorin ya, tapi karena kemarin amplop saya juga lumayan ya. Jadi beliau itu Kang Giri itu kasihan sama saya lah ya. Oke Kang, siap bahasan Insyaallah siap ya. Oke siap, let's go. Gimana apa berarti penyebab cipo macet? Penyebab cipo macet sama tambane ya, tomboy. Ya sebenarnya ada berapa penyebabnya itu. Enggak cuma ada satu penyebab ya. Nah, ada juga cipo macet itu karena kena mental. Ya kan, ya, biasanya seperti sekarang yang sedang trending itu ya. Trending itu kan kalau bahasa sekarang kena mental. Ya. Itu bisa. Yang kedua itu biasanya tuh dia itu stres kaget. Nah, stres kaget itu meliputi biasanya tuh karena kucing biasanya. Dijemur lah, lalu kita tinggal ada kucing, diterkam kucing. Bisa juga sangkar jatuh. Oh iya, sangkar jatuh itu kan kebanyakan memang seperti itu. Iya, biasanya memang seperti banyak itu. Dan ada juga yang enggak kena kucing atau kena ayam, kena apa itu. Tidak kena itu juga enggak bukan karena kena mental, juga bukan karena sangkar jatuh, tapi tiba-tiba macet. Ya, burungnya lesu gitu. Ya, kayak enggak gairah. Itu bisa terjadi kalau buat misalnya kaget karena pergantian pakan, itu ada juga nggak masalah seperti itu? Ada. Yang tadinya terbiasa misalnya pakai ayam goreng tiba-tiba dia dikasih udang. Oh iya lah. Udang rebus gitu. Tapi sepengalaman saya itu miara cipo itu alhamdulillah itu nggak pernah stres.
diterkam kucing sampai bulunya habis, pernah. Oh iya iya. Paginya Ya, kayak kemarin itu iya ya. tuh kan. Nah, paginya gacor. Gacor, tetap Iya. gacor ya. Sangkarnya jatuh pas musim angin Oh kemarin iya. tuh. Jatuh juga. Jatuh. Digantung langsung gacor lagi. Berarti ini kan pasti kan tetap ada rahasianya ya. Pasti. Wah, ya. Dan insya Allah teman-teman akan saya bongkar di sini. Oh iya, rahasianya. alhamdulillah ya. Iya. Ya. Jadi cipo itu biasanya yang macet lesu itu biasanya yang dari anakan. Oh iya. Yang kalau macetnya lesu itu biasanya dari anakan. Sebenarnya ada poin penting mengatasi cipo macet. Nah, yang kuncinya itu misalnya burung cipo teman-teman itu macet, itu cara penanganinya itu entah yang jatuh entah yang apa itu poin yang sama. Kita bahas poin yang sama iya. itu. Nah, itu kita amankan burung kerodong, ya kan? Amankan burung, kita kerodong, lalu kita tembak. Harus ini yang harus ini. Oh ini Ya. ibaratnya Wajib. yang wajib ah. Iya, yang wajib itu dikasih full ular kandang. Oh. Insya Allah kurang lebih itu 3 hari itu udah pasti gacor, udah pasti kembali lagi. Oh iya iya. Asal dikerodong. Berarti peran ulat kandang itu sangat penting ya untuk apa memaksimalkan si cipo itu agar gacor apa gimana? Iya. Oh. Jadi apapun minumannya itu makannya tetap ular kandang. Iya. Jadi ada beberapa di Cipomania. Nah, di Cipomania itu merahasiakan tentang ulat kandang. Oh iya iya. Gitu. Tapi kalau misalnya khusus di saya, Iya. khusus di saya itu dia misalnya dengan Cipomania juga kan, misalnya dia ngomong, oh ini gacor tanpa apa-apa, ini iya. ini gacor full Makan full. full. Tapi ketika saya lihat burungnya aktifnya kayak gimana, pasti bohong. Oh iya iya. Bohong, ya. Soalnya gini, kalau dia gacor tapi gacor dengan fur, Oh iya. dengan fur murni, itu ya bisa gacor. Cuma dia nggak bisa Memaksimalkan. iya, nggak bisa top perform gitu. Oh. Nggak bisa, performanya itu nggak ini. Enggak ngebet di Iya, hotel ya. nggak ngebet. Ya kalau saya sih misalnya burung ini memang setelannya lomba, udah saya los nggak pakai fur. Oh. Kalau setelannya memang ini buat gantangan, Iya, iya. hariannya tetap ular kandang. Soalnya ular kandang ini nggak bahaya sama sekali. Berarti nggak ada efek kan? Nah, kalau ada itu yang dikasih ulat full tapi efeknya sama mata itu bisa katarak apa gimana? itu kalau ulat Hongkong. Kalau ulat Hongkong sama ulat kandang itu beda jauh. Beda jauh kandungannya. Jadi ulat Hongkong itu kandungan protein dan lemaknya itu sama persis sama laron. Dengan laron Oh, iya. itu sama persis. Jadi peran si lemak itu yang terlalu banyak, dia akan menjadikan tubuh itu panas, jadi nggak kuat. Kadang-kadang matanya tuh bisa pecah, Iya, iya. pecah mata, rontok bulu ya. Banyak kasus kan ya? Banyak kasus. Soalnya saya sendiri juga juga pernah. Nah, dan ular kandang ini enggak, soalnya kandungannya sama persis dengan kroto. Ya, tapi kalau penggunaan di udara dingin dengan yang berada di udara panas, Oh, iya. nah itu sangat beda. Kalau misalnya di yang kita berada di udara yang panas, Iya. kan? Di udara panas, suhu udaranya di daerah kita itu misalnya panas, itu hanya mungkin sedikit ular kandang itu udah gacor. Tapi kalau kita berada di udara dingin, sedikit ular kandang itu nggak ngefek. Nah, jadi harus Berarti pengaruh juga ya? iya. Kalau misalnya saya
menyediakan tuh kalau setengah cukup ini habis ya monggo, enggak ya terserah gitu. Iya. Intinya saya sediakan segitu gitu. Nah, itu untuk setelahnya itu teman-teman. Nah, dan kalau misalnya cipo kita itu kena mental, Iya, karena kena drop. mental, itu pasti di rumah panjenengan itu tidak hanya satu burung, pasti Iya. mempunyai burung-burung yang lain. Yang lainnya itu juga gasal pastinya. Iya. Itu juga apa menyebabkan ini macet juga ya. Iya, soalnya cipo tuh kalau udah gacor, udah jadi kayak gini nih, tuh ini emosinya luar biasa. Oh iya. Tuh, emosi. Tuh, jangankan ada burung lain yang iya. bunyi. Apa? Tangan kita gerak-gerak kayak gini aja dia ngelawan tuh. Oh iya ya. Langsung ngelawan. Dia emosinya tuh luar biasa. Nah, dan kalau ketika dia emosi terus dia udah nggak sanggup ngelawan lagi, Iya. dia drop. Oh. Pasti drop ya. Nah, dan cara pengobatannya itu mudah sebenarnya. Cukup kita fullkan sama pakan kita Ulet kandang. pakai ulet kandang. Break dulu ya bos, ada telepon nih. Halo. Salam. Di rumah lagi ngevlog iki. Dia ngirian wetan nih. Ya, oke. Siapa? Anto. Wah. Cipo mania ini. Nah, si pemania yang telepon ini. Nah, terus kita lanjutkan. Kita fullkan tadi, kita pakannya full ini. Ulet kandang. Ulet Berarti kandang. furnya kita cabut. Kita cabut full, kita kerodong. Itu kalau kita punya yang betina, kita tempel sama betina. Kalau enggak Langsung Pak. Mungkin. kalau tidak itu kita misalnya ada pas kebetulan itu hujan, kita hujankan. Oh iya. Kita hujankan. Dan itu juga trik, itu termasuk trik kalau teman-teman itu punya cipo bahan yang tangkapan dari hutan atau hasil ngombyok. Usahakan kalau hujan kita taruh di luar Pak. Enggak, taruh di emperan, di teras, di ya, teras. yang dekat sama air hujan. Bukan berarti kita hujankan, tapi kita dekatkan di air hujan. Istilah Jawa niki biar ketampon apa gitu. Nah, biar kena kebul-kebulnya air hujan. Iya. Itu, dan ini juga penting. Kita usahakan burung masih di kerodong itu kan, burung kita di kerodong, kalau macet jauhkan dari burung yang lain, usahakan kita gantung di bawah pohon. Itu triknya ya. Itu triknya. Iya. Itu sangat manjur. Insya Allah Aktif ya. Itu kurang lebih itu 3 hari itu udah gacor mulai. seperti biasa ya. Makanya saya sarankan tuh untuk teman-teman semua yang suka merawat cipo, itu usahakan kita punya yang betina. Iya. Jadi si betina itu sangat berperan penting untuk mental si Cipo ini. ya, cipo. Berarti kan apa ya, sebagai cipomania ini istilahnya harus nggak sih sedia ulet kandang itu? Oh, kalau sebenarnya ini itu. bagi ini pribadi saya kan. Iya. Nah, ini pribadi saya. Terserah teman-teman mau pakai mau enggak, itu terserah teman-teman. Tapi kalau saya pribadi itu wajib. Yang pasti kan ini apa ya, cara Anda ya. Dan ini kan ini bukan settingan ya, bukan ibaratnya kita nggak merahasiakan tentang ibaratnya rahasia ini harus dirahasiakan. Iya. Ya, saya rasa emang dari saya tuh ke Mas Jembat ini udah saya bongkar semua tentang cipo ya. Ini kan real ya berarti ya. Real. Ini real sudah apa para cipomania, apa para viewer di mana berada, ini benar-benar real. Tentunya itu nggak tipu-tipu ya.
Jadi syarat performa yang maksimal buat cipo itu wajib ulat kandang. Walaupun dia gacor, tanpa ulat kandang, tapi saya yakin dia belum maksimal. Oh iya ya. Mungkin bisa diralat lagi, diringkeskan lagi, disimpulkan lagi. Ketika macet harus ngapain? Oh iya. Nah. Ya, jadi kepanjangan tadi kan ya. Nah, jadi gini, rekapnya tuh gini. Burung macet itu poin pertama, kita usahakan jauhkan dari burung ocehan yang lain. Oh iya ya. Ibaratnya kita isolasikan. Itu berlaku untuk semua burung apa hanya untuk cipo? Sebenarnya itu cara untuk semua burung. Oh iya ya. Ya, karena antara burung cipo dan burung yang lain itu prosesnya tuh saya hampir sama. Walaupun karakter burung itu berbeda-beda kan ya. Kan karena ini bahasanya tentang cipo ya Mas ya. Kita tunjukkan ke cipo dulu. Jadi harus kita isolasi. Ya, terus pakan full pakai ulat kandang. Terus kita sebaiknya tuh gantung di bawah pohon yang tempat rindang pohon itu. Terus kalau ada hujan itu kita dekatkan di teras ya, di teras, di area hujan. Nah, syukur-syukur panjenengan itu punya yang betinanya. Jadi sangat mudah. Ini juga penting ya, betinanya itu ternyata berperan penting ya. Iya, itu hanya betina tuh kadang dia tuh berperan hanya cukup melihat dari jauh, bisa juga mendengarkan suaranya, itu udah cukup. Nggak kayak burung-burung yang lain harus diuntung gitu, ditempel. Enggak perlu seperti itu. Jadi misalnya teman-teman itu mempunyai, misalnya ada 5 cipo, itu cukup satu betina, itu udah cukup. Udah cukup. Nggak perlu misalnya kayak burung peci itu satu betina, satu bejantan satu betina, itu enggak seperti itu. Berarti meskipun kita banyak memelihara cipo yang jantan, itu hanya perlu satu betina saja ya. Iya. Piye manukmu ra gacor. Uang baik ya buat para cipo mania. Pertanyaan yang kemarin saya lupa ya, sebenarnya nggak lupa amat sih ya, karena kemarin kan sudah sore, jadi kan kameranya juga nggak ada lesnya ya, nyatanya HP kentang. Kalau saya di rumah juga ada tuh pasien macetan ya. Berarti lagi ada ini lagi ya. Baru saya proses 1 hari kemarin. Alhamdulillah. Kemarin itu saya proses. Nah, tapi macetannya tuh macetan burung dari hasil muda hutan. Ya. Kalau boleh tahu burung apa tuh yang sekarang lagi direparasi? Mungkin cucuknya ambrol apa? Enggak, dia ini dia cipo juga. Dia tuh apa ya, karena dia ditempel sama cipo terus siang malam dia ditempel, nggak pernah keluar rumah atau apa, jadi dia kejadiannya macet. Seperti itu ya. Untuk bahasan cipo kali ini insya Allah sudah ya. Nah, insya Allah kita sudah bongkar semua ya. Sudah bongkar semua. Ya. Kalau yang belum jelas kan ada ini cipo balon itu. Oh, embung ah, tidur. Embung itu balon itu. Itu fix kekurangan extra fooding. Iya. Kekurangan extra fooding. Berarti kalau posisi cipo itu ngembung kan udah pasti males bunyi ya. Iya. Nah, dan sebelum ada pertanyaan dari teman-teman ini, apakah cipo saya ini pakai jangkrik atau apa? Iya. Enggak ada. Nah, saya hanya memakai ulat kandang. Ulat kandang
saya dampingkan dengan for. For yang Iya. buatan kemarin itu yang Iya. sudah kita ulas ya. Ya, dengan for. Jadi misalnya teman-teman tuh melihat dari channel tetangga sebelah itu harus settingan jangkriknya sekian, terus pakai ini dan alhamdulillah saya tidak memakai karena saya meminimalis Walah. gadget yang ada gitu. Mungkin bagi mereka kan juga mungkin cara mereka itu ya. Tapi kan cara kita ini setiap manusia kan punya cara yang berbeda Iya. ya. Ya silahkan yang pakai cara itu ya silahkan, tapi insya Allah ini yang benar. Iya ya itu monggo sih. Mereka shooting ora. Itu datang teman Cipomania. itu Cipomania ke sini bawa burung cipo juga tuh. Alhamdulillah ya teman-teman ya. Kalau yang belum jelas Kalau belum jelas ngopi dulu. tapi dulu dan jangan stres tentunya ya, karena untuk sekarang itu Iya. kita diwajibkan itu jangan stres lah ya, supaya Nah, itu. tidak terserang. Seperti di Malah video bahaya, sebelum-sebelumnya kan saya juga Sudah ngejelasin iya ya. sudah menjelaskan bahwa kita melihara burung itu untuk hiburan. Iya, iya. Bukan menjadikan kita itu stres ya. Bukan menjadikan stres. Biar Iya. burung kok stres sendiri ya. kita nyantai aja. Siap. Kalau kita beli bahan terus maunya 3 hari 4 hari langsung gacor, mending nggak usah beli. Kalau pengennya yang kayak gitu mending jangan beli yang bahan, beli yang jadi. Iya. Jadi nggak usah repot-repot Iya. ini ya. Ya udah, sekian dulu ya sahabat-sahabat Juragan Manuk di mana berada. Kalau yang belum jelas rawatannya yang full, kita sudah dari kemarin itu sudah membahas tentang cipo ya. Itu insya Allah sudah full dari yang apa ya, cara mengetahui jantan betinanya itu ya mas ya. Jantan betinanya itu sudah, sama untuk makanan selain ulat kandang yaitu fur rahasia dari Kang Heri itu sudah dijelaskan ya. Bisa juga dicek di scroll itu di bawah video yang ini, pastikan itu sudah ada ya. Dan untuk kali ini alhamdulillah banget ya, sudah ada tips-tips yang seharusnya rahasia, cuman kan dia itu juga kasihan ya, nggak kasihan sih, kasihan sama saya ya. Karena saya itu ngendong terus ya. Penting amplop ya. Sekian, terima kasih. Yang belum subscribe ya subscribe, yang belum like ya like, yang belum komen asal sopan. Insya Allah kalau ada pertanyaan yang seputar Cipomania apa seputar burung-burung yang lain, insya Allah kita akan siap menjawabnya selagi kita bisa ya mas ya. Iya. Ini tentunya full tips rawatan dari Kang Heri ini ya, sudah dijelaskan sedemikian rupa, sedetail mungkin, dan ini itu bukan sekedar tipu belaka, yaitu real, asli, nyata, dan bukan kaleng-kaleng ya. Sekian dulu, terima kasih yang sudah mendukung channel kita. Semoga bahasan-bahasan kita itu bermanfaat buat panjenengan semua. Oke, salam Juragan Manuk di mana berada. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Supaya kalau melimpah kan pasti beli kuota yang banyak ya. Iya. Nonton video kita. Ya, alhamdulillah. Sampai jumpa lagi di video-video yang akan kita ulas. Insya Allah secepatnya kita akan mengulas tentang perawatan yang lain. burung-burung yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Dadah.